Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lingkaran untuk kegiatan 7.2, yaitu hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Kita akan mulai. Nah, di sini sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpitan dengan tali busur. Nah, kalau kita tahu di materi kegiatan 7.1, kalau tali busur itu misalkan kita buat sini titik A ya, dan di sini adalah titik B. Nah, ini disebutnya tali busur. Misal lagi, kita buat di sini C dan di sini D. Nah, ini juga termasuk tali busur. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan titik pusatnya berhimpitan dengan suatu titik pada lingkaran. Oke. Nah, kalau sudut keliling berarti di sebelah sini nih. Nah, oke. Makanya disebutnya nantinya itu sudut B. Atau bisa juga disebut dengan sudut A, B, C. Di mana sudut B ini biasanya berada di tengah-tengah seperti ini. Oke. Nah, kita lihat lagi juga pada tulisan yang ini ya. Keliling ABC ya, pada lingkaran pusatnya itu O ya. Kaki sudut ABC memotong lingkaran di titik A dan C ya. Dengan kata lain, sudut keliling ABC menghadap busur AC. Misalkan kita buat ya, ini busur AC nih. Ini busur AC ya. Nah, oke. Nah, sekarang selanjutnya, tahukah kalian antara sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur sama mempunyai hubungan khusus? Waduh, ternyata ada hubungan khusus nih. Hubungannya apa ya? Kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ayo kita amati. Untuk mencari tahu hubungan khusus apa, kita harus memperhatikan soal ini. Sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama ya. Misalkan sudut AOB atau bisa disebut M ini ya, M ini adalah ukuran dari sudutnya. Makanya kalau ada M, dia diketahui juga ukurannya. Kalau dia nggak ada M-nya di depan sudutnya, maka tidak ada ukurannya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, sekarang untuk sudut pusat ya. Sudut AOB, ukuran dari sudut ya, ukuran dari sudut AOB itu 90 derajat. Dimana jangan lupa ada simbolnya nih. Simbolnya kayak garis miring gitu ya. Jadi menghadap si AB ya, menghadap busur berarti ini kita sebutnya busur AB ya. Garis miring ini busur ya, menandakan busur. Oke. Selanjutnya nih, yang sudut KOL, di mana panjang dari sudut KOL itu 120 derajat menghadap busurnya KL ya, menghadap busur KL nih yang merah ya, menghadap busur KL. Oke. Sekarang kita lihat lagi nih, sudut M ya, MON, di mana besar ukuran sudut MON itu sama dengan 60 derajat menghadap busur dari si MN ya. Ngitungnya misalkan sini MON, kalian lihat yang tengahnya nih, bagian tengahnya, maka itu sudutnya 60 derajat atau biasanya seperti ini, 60 derajat. Nah, oke. Kita lihat lagi nih, ini baru sudut pusatnya. Sekarang sudut kelilingnya. Sudut ACB ya, itu sama dengan ukurannya berapa? Ukuran dari sudut ACB ya, menghadap si AB. Nah, seperti ini. Dan juga di sini ya ada sudut KDL, mana si M ini sudutnya KDL. Nih, jadi intinya adalah sudut misalkan AOB ya, nih. Sudut AOB itu kan sudut pusat ya. Disebutnya sudut pusat. Kita akan langsung simpulkan ya.
ukurannya ya, sudut pusat itu AOB. Sedangkan sudut keliling, kita fokus ke gambar yang satu dulu ya. Itu sudutnya apa? A, C, B ya. A, C, B. Maka sudutnya berada di sebelah sini. Nah, sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Atau sudut keliling sama dengan 1/2 sudut pusat. Oke. Nah, kita akan membuktikannya sekarang ya. Kalau kalian buat membedakannya, sudut pusat itu biasanya yang berada di dekat titik pusatnya, di nolnya ya. Dan kalau sudut keliling biasanya berada di dekat busurnya. Busurnya itu apa? Garis lingkarannya ya. Oke. Jadi bedanya seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada ayo kita menggali informasi. Sebelum kegiatan menggali informasi, coba berikan ide kalian menentukan titik pusat suatu kertas yang berbentuk lingkaran. Pada kegiatan ayo kita amati, kalian sudah mengamati tentang gambar sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Yang menjadi permasalahan ya, berapakah sudut keliling jika pusatnya diketahui? Berapakah ukuran sudut pusat jika kelilingnya diketahui? Oke, kita lanjut lagi nih. Kita akan menggambarnya. Di sini kalian siapkan ya, siapkan busur, jangka, sama penggaris tentunya ya. Penggaris. Oke, kita akan mulai ya. Kalian simak video berikut ya. Oke, yang pertama-tama siapkan penggaris dan jangkanya dan juga alat tulisnya. Nah, di sini kalian buat garis sesuai ya. Kalau ditanya misalkan jari-jarinya 5 cm, maka kalian buat garis seperti ini 5 cm. Oke. Yang sebelah kiri ini adalah yang tajamnya. Dan yang sebelah kanan ini adalah yang bagian pensilnya. Gimana caranya? Kita akan membuat dari titik ke titik. Kita akan mengukurnya seperti ini nih. Nah, kita akan hilangkan penggarisannya. Jadi ini sebagai tanda, oh iya ini 5 cm ya kan. Oke, setelah itu kita buat yang tajamnya pada tengah ya, sebagai titik pusat dari lingkarannya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah titik pusatnya. Kita lanjut lagi. Untuk nomor 2, kalian kan udah melipatlah kedua lingkaran sehingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu tandai 2 titik pada busur ujung-ujung lipatan yang terbentuk. Misalnya titiknya itu AB. Kalian lipat ya, misalkan lipat dibagi 2 seperti ini. Nantinya kan ada bekas-bekas lipatannya ya, akan menjadi seperti ini. Setelah itu sudutnya itu 90 derajat, pasti ini sudut 90 derajat yang ini ya. Kalau kalian udah bagi 2 pasti 90 derajat. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Buka lipatan salah satu lingkaran sehingga menjadi bentuk semula, lalu lipat kembali membentuk sudut keliling tertentu yang masing-masing kaki sudutnya melalui titik A dan B. Nah, tadi kalau kita udah menggambar kayak tanda tambah ya, kalian bisa lipat lagi seperti ini dengan garis warna hijau ya. Jadi kalau dilipat titik A menemui titik yang B ini ya, kita akan buat namanya titik C di sini ya.
titik pertemuan antara A dan B-nya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, di sini 4 bandingkan besar sudut keliling dengan sudut pusat yang telah kalian buat. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan ini titiknya O ya. Nama lingkaran ini adalah lingkaran O. Ini titik C. Oke. Nah, sekarang sudut AOB ya, yang di sini ya, kita tulis aja atau alfa ya, sama dengan sudut alfa. Sekarang untuk yang ACB ya, ini ACB nih. Kita buat nama sudutnya adalah beta. Sudut ACB atau bisa kita sebut dengan sudut beta. Nah, sudut AOB itu selalu 2 kali dari sudut ACB. Atau kalau kita buat misalkan sudut alfa sama beta, maka sudut alfa itu 2 kali dari sudut si beta. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Nih, untuk cara mengukurnya kalau tidak percaya ya. Dari AOB ya, sudutnya ini kan berarti 90 derajat nih. Lihat bagian atasnya. Ini 90 derajat. Kenapa? Kita kan ngitung nolnya dari sebelah sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, dan 90 ya. Nah, selanjutnya kita akan hitung lagi yang ACB nih. Untuk yang ACB ya, itu lihat lagi nih, dari atasnya itu kan 0 ya. 10, 20, 30, 40, dan titik hijau ini berada di tengah-tengah antara 40 sampai 50. Berarti tengah-tengahnya adalah 45. Kalau misalkan sudut AOB itu tadi 90 derajat, sudut ACB itu 45 derajat. Nah, makanya kenapa sudut AOB ini 2 kali lebih besar dari sudut ACB ya. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, dimana sudut pusat ya, sudut pusat besarnya itu 2 kali dari sudut keliling. Oke. Ya, ini pusat, nih ini pusat ya. Sudut pusat. Yang ini sudut keliling. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, lakukan kembali langkah 1 sampai 4 untuk 3 sudut pusat yang berbeda. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut pusat yang kalian buat. Catatlah hasil percobaan pada tabel berikut. Nah, tadi ya, sudut pusatnya 90 derajat. Ukuran sudut keliling itu 45 derajat. Oke. Maka 90 per 45 itu sama dengan 2 ya. Jadi 2 kalinya. Oke. Nah, kalian juga bisa buat lagi di sini ya yang berbeda. Pasti ini sama dengan 2 seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada ayo kita menalar. Perhatikan gambar ke-6 ada kegiatan ayo kita amati. Pada gambar tersebut sebutkan sudut keliling dan sudut pusat yang terbentuk. Oke, sekarang kita akan mulai untuk yang pertama. Sudut kelilingnya. Ini yang pertama ya. Sudut keliling. Kita lihat nih. Yang keliling itu yang berada di busurnya, yang mendekati busur. Berarti si sudut ini ya. Ada lagi nggak? Ada ya, sudut si F. Berarti kita buat ya sudut N E ya. N E M ya, atau kalau kalian mau tulis M E N juga sama aja ya. Terus selanjutnya apa? Sudut N F M. N F M, atau bisa juga ya, atau sudut
MEN. Yang penting si N ini berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena dia yang sudut kelilingnya. Mana sudut MFM. Nah, ini begitu juga dengan yang si F ini ya, sudut F. Dia berada di sudut keliling. Selanjutnya, kita udah dapat nih sudut kelilingnya. Sekarang sudut pusatnya. Untuk sudut pusatnya ya berada di nama dari lingkarannya. Nama dari lingkarannya adalah lingkaran O. Maka tentu saja nih bisa kita buat sudutnya adalah NOM atau MON ya. Sudutnya itu NOM atau ya sudut MON, ini sama aja ya. Jadi nggak masalah penamaannya. Kita lanjut lagi. Sekarang kedua, sudut keliling serta sudut pusat menghadap busur yang sama. Kedua sudut keliling ya. Ini kedua sudut keliling menghadap serta sudut pusat yang sama. Maka kita bisa lihat nih sudut. Ini kan dua sudut ini ya menghadap busur yang sama. Busurnya apa? Kalau dihadapkan ya. Ini dihadapkan, maka busurnya itu adalah si MN-nya ya. Ini busurnya. Jadi busur yang sama adalah MN. Jangan lupa ada lengkungannya. Oke. Kita lanjut lagi. Ketiga, menurut kalian bagaimanakah hubungan antara kedua sudut keliling tersebut? Jelaskan. Nah, maka untuk nomor 3 bisa kita buat ya, bahwa si sudut M, ukuran sudut NEM itu akan sama dengan ukuran sudut dari NFM. Karena berhadapan atau menghadap ya, menghadap busur yang sama. Nah, ini cara menjawabnya yang benar ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Nomor 3 udah ya, nomor 4 ya. Seandainya kalian membuat sebarang sudut keliling baru yang menghadap busur MN, bagaimanakah hubungan antara sudut keliling tersebut dengan sudut keliling MEN dan MFM? Oke. Kita akan langsung jawab dulu dan nanti akan menjelaskannya. Nah, di sini semua sudut keliling baru tersebut berukuran sama dengan sudut dari NEM dan sudut dari NFM. Oke, kita akan bahas ya. Seandainya kalian membuat sembarang sudut keliling baru yang menghadap busur MN, oke, kita akan buat yang misalkan di sini nih. Oke. Bagaimanakah hubungan antara sudut keliling yang baru dengan sudut keliling dari si MEN dan MFM. Nah, jadi semua sudut keliling barunya ya, keliling baru tersebut, atau bisa kita sebut dengan, kita ganti namanya jadi G ya, atau bisa kita sebut dengan sudut MGN berukuran sama dengan sudut dari NEM dan sudut NFM ya. Jadi sama. Ini kita buat garis sudut barunya. Sekarang untuk nomor 5. Karena apa? Sekali lagi, karena dia berhadapan dengan busur yang sama ya, menghadap busur yang sama. Jadi ketiga ini menghadap busur yang
sama, yaitu busur MN. Seperti itu ya adik-adik. Ke nomor 5, seandainya kalian disuruh membuat semua sudut keliling yang menghadap busur MN, berapa banyak keliling yang bisa kalian buat? Nah, jawabannya adalah tak hingga. Kenapa? Kita bisa buat misalkan di sini nih. Buat di sini. Kita buat lagi misalkan beda titik sini. Kita buat lagi lebih kecil titiknya. Tapi kan jaraknya berbeda ya. Jarak berbeda, sudut sama. Nah, seperti itu adik-adik. Jarak berbeda, sudut sama. Ini akan menjadi sangat banyak sampai tak hingga ya. Seperti itu adik-adik. Maka jawabannya tak hingga banyaknya. Oke. 6. Bagaimanakah hubungan antara sudut keliling ya? Oke, bagaimanakah hubungan antara sudut keliling tersebut? Jelaskan. Oke. Semua sudut keliling ya, karena tadi jawaban nomor 4 itu adalah di mana sudut MGN itu sama dengan sudut NEM dan sudut NFM. Berarti ya, semua sudut keliling tersebut akan berukuran sama besar. Yang terpenting dia menghadap busur yang sama ya. Intinya itu. Nih, kata kuncinya adalah menghadap busur yang sama. Busurnya adalah si MN-nya. Nih, busur tuh yang bagian sini nih, yang lengkungan ini ya. Oke, ini seharusnya seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Bagaimanakah hubungan antara setiap sudut keliling tersebut ya dengan pusat yang menghadap busur yang sama? Tadi kita udah menjelaskan ya. Kita ngambil kesimpulan bahwa semua sudut keliling tersebut ukurannya setengah sudut pusat yang menghadap busur yang sama, yang menghadap busur yang sama. Oke. Sekarang nomor 8. Seandainya kalian diberi suatu kertas yang berbentuk lingkaran, berarti kertasnya berbentuk lingkaran ya. Bagaimanakah cara kalian membuat sudut keliling yang besarnya tepat 90 derajat? Oke. Besarnya itu 90 derajat. Langkahnya ya, langkah membuatnya. Kita tulis ya, langkah membuat sudut keliling dengan ukuran 90 derajat adalah sama dengan kita membuat sudut keliling ya, sama dengan membuat sudut keliling yang menghadap setengah lingkaran. Seperti itu adik-adik. Oke. Kita udah jawab nih dari 1 sampai 8. Kita lanjut lagi ya. Sekarang segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya berimpit dengan suatu lingkaran. Perhatikan segi 4 tali busur ABCD. Nah, tali busurnya ya ABCD. Yang merah ini ya, pokoknya garis yang merah. Dengan kegiatan menalar berikut diharapkan kalian mampu menemui hubungan antara dua sudut yang saling berhadapan. Maksudnya gimana? Dua sudut yang saling berhadapan, misalkan nih ya, kita buat kalau dalam persegi panjang kayak gini ya. Misalkan ini sudutnya milik si A, ini B,
ini C, ini D. Yang A akan sama dengan yang sudut si C ya, karena berhadapan nih, berhadapan, ya kan? Nah, berarti kalau kita lihat dari gambar ini ya, dari gambar 7.5, misalkan sudut si B ini berhadapan dengan sudut si D. Nah, sekarang kita akan ganti dulu gambarnya, warnanya ya. Sudut A akan sama dengan sudut si C. Nah, itu namanya sudut sama yang berhadapan. Sekarang kita lanjut lagi. Segi 4 tali busur ABCD tersusun atas dua pasang sudut keliling yang saling berhadapan. Tuliskan kedua pasangan sudut keliling tersebut. Ya, tadi udah ya. Sudut dari A, B, C ya. Karena ini sudut B. Ini sama dengan ya. Sama dengan sudut apa? Ini kan D ya. Kalian menulis ADC atau ACD ya, atau CDA itu sama aja ya. Yang penting si sudut D-nya ini berada di tengah. Berarti kita buat ya, misalkan ADC. Yang penting si D-nya ini berada di tengah-tengah. Selanjutnya, sekarang untuk yang sudut A dan sudut C ya. Misalkan kalian mau buat nih sudut A-nya itu kita buat misalkan BAD dengan sudut DCB. Nah, oke. Jadi udah ketemu ya, yang merah dengan yang merah, biru dengan yang biru. Ini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ke nomor 2. Nah, di sini amati busur yang dihadapi oleh masing-masing sudut keliling yang saling berhadapan. Oke. Kalau kita lihat ya, sudut keliling sudutnya dari B ya. Ini kan menghadap ke atas ya. Dimana busurnya itu yaitu adalah dari A ke C ya. Busurnya itu dari A ke C. Nah, sedangkan untuk sudut dari D ya, sudut dari D itu akan menghadap busur dari si A ke C, dimana bisa kita tulis bahwa si dua ini ya, kedua busur, jika ya dua busur ya, ini kan busur A ke C itu dari atas, sekarang juga dari bawah nih yang menghadap si sudut D ya. Dua busur jika digabungkan ya, akan membentuk lingkaran yang utuh. Oke, sekarang nomor 3 ya. Kaitkan dengan hubungan sudut keliling dan sudut pusat yang telah kalian temukan. Lalu simpulkan hubungan antara dua sudut yang saling berhadapan pada tali busur tersebut. Oke. Untuk nomor 3 ya, kita lihat nih, hubungkan sudut keliling. Nah, sudut keliling ya, sudut keliling itu antara sudut yang saling berhadapan ya, sudut saling berhadapan akan sama besarnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya ya, jumlah sudut yang berhadapan. Nah, kalau kita telah pelajari sudut segi 4 itu kan 360 derajat. Kalau segitiga itu 180 derajat ya. Nah, 360 derajat ini jika dia saling berhadapan itu akan menjadi, misalkan di sini ya, ini D, ini B. Sudut dari A, dari B ya, sudut dari B ditambah dengan sudut dari D itu akan menjadi 180 derajat kalau dia berhadapan. Begitu juga kalau misalkan di sini A, di sini C berhadapan ya. Maka sudut A dan C itu saling berhadapan. Kalau ditotalkan akan menjadi 180 derajat. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi karena kita udah tahu cara berpikir mengenai sudut segi 4 ya.
kita akan menjawab lagi selanjutnya. Jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur ya, tali busur sama dengan 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Ya, karena dia kan sudutnya menjadi dibagi 2. Seperti itu adik-adik. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah refleksi, yaitu mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Di sini kita akan membuat ya bahwa sudut dari AOB ya tadi ya, sudut dari AOB itu 2 kali dari sudut kelilingnya, yaitu sudut ACB ya, sudut ACB. Selanjutnya untuk yang segi 4 ya, sudut dari ABC itu akan sama dengan sudut dari ADC. Begitu juga sudut dari BCD itu juga akan sama dengan sudut dari BAD. Seperti itu adik-adik. Dan jika sudut berhadapan ya, sudut ABC ditambah dengan sudut ADC itu akan sama jumlahnya 180 derajat. Begitu juga dengan BCD ditambah dengan sudut BAD itu 180 derajat. Nah, di sini kita akan bermain dengan filsafat matematika sedikit ya. Kalau kalian perhatikan misalkan ya, ini kan bentuknya adalah lingkaran sempurna. Lingkaran itu terdiri dari berbagai titik yang memiliki jarak yang sama masing-masing titiknya. Maksudnya apa, Pak? Oke, sama seperti misalkan titiknya itu segitiga. Dia kan mempunyai 3 titik ya, kalau dihubungkan akan sama seperti ini. Nah, begitu juga kalau dia segi 4. Kalau dihubungkan akan menjadi seperti ini. Kalau semakin banyak titiknya, misalkan segi 5. Ya, misalkan segi 6 dan segi 8, segi 9, segi 10 dan sampai segi banyak itu akan membentuk seperti lingkaran dengan tentunya jarak yang sama. Nah, lingkaran itu titik ke titik itu mempunyai jarak yang sama. Jika kalian melihat koin ada yang rusak di bagian sisinya, misalkan kayak sebutnya kayak ini ya, retak atau hancur ya, misalkan sebagian sisinya, ini kalian tidak bisa sebut bahwa ini lingkaran gitu, seperti itu ya. Karena apa? Titiknya sendiri udah saling berbeda jaraknya, misalkan titik ini sama titik ini tuh udah akan berbeda jaraknya ya. Makanya kalau lingkaran atau koin yang sudah rusak itu tidak bisa disebut dengan lingkaran, dan koin juga sebenarnya itu bukan lingkaran tetapi dia tabung. Nah, koin itu tabung ya. Koin itu tabung. Tetapi lingkaran dari bentuk koinnya itu adalah lingkaran. Oke. Mungkin segitu saja pelajaran kritis kita kali ini untuk mengenai lingkaran ya di sesi akhir ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.